Selamat malam teman-teman semua, kita ketemu lagi di konten saya yaitu Empu Gelol. Semoga saja video yang saya kirimkan selama ini bermanfaat bagi kita semua dalam seni dan budaya. Harapan saya semoga saja ini selalu berguna buat teman-teman yang kepingin tahu seni atau budaya Dayak yang ada. Jadi pada malam ini saya akan mencoba bercerita tentang masalah kepuhunan kepuhunan kayak kepohonan. Kalau kepohonan itu pohon, ini kepuhunan. Kepuhunan itu bahasa umum yang dipakai oleh saudara-saudara kita di Kalsel, sering menyebutkan itu kepuhunan. Kalau bahasa Benua, Dayak Benua, tapat. Tapat. Jadi tapat ini terjadi ketika kita meninggalkan masakan yang seharusnya tidak boleh kita tinggalkan. Sumpamanya kita memasak nasi di tungku, kita belum ada nyantap atau mengambil sedikit nasi, sumpamanya sebagai syarat dimasukkan ke mulut, kita pergi mandi. Kita meninggalkan nasi, itu tidak boleh. Itu bisa kepuhunan. Kita di perjalanan pergi mandi, sumpamanya bisa dipatuk ular atau peristiwa yang mengerikan, bisa aja kita mandi di sungai disambar segala buaya atau binatang lainnya, bisa-bisa terjadi seperti itu. Dan itu menjadi keyakinan orang-orang kita asli Kalimantan, termasuk Dayak dan suku kita Kalimantan lainnya, seperti itu. Jadi ada pula sesuatu hal, sumpamanya kita di dalam hutan, kita sebagian saudara kita Dayak tidak boleh membakar ikan seluang. Nah itu nggak boleh juga. Maka makhluk halusnya yang di dalam hutan itu akan marah, kita diganggu, bahkan bisa mimpi buruk, juga sakit sampai di belian. Atau kita membakar terasi, ikan asin, itu tidak boleh dilakukan di tempat hutan Kalimantan, kecuali kita melakukan di rumah sendiri, enggak ada masalah. Karena kalau di dalam hutan itu banyak penunggu jin tanah, jin gunung, jin batu, jin pohon, serta lain-lainnya. Makanya kebanyakan orang dari luar apabila tidak mau mendengar apa yang telah disampaikan oleh masyarakat setempat, maka hal ini bisa terjadi. Jadi kebanyakan orang-orang luar yang non orang Kalimantan yang lama menetap di kita Kalimantan di sini, mereka juga percaya, meyakini itu. Masalah kepuhunan itu juga menjadi pegangan mereka, bahwa sesuatu itu tidak boleh ditinggalkan. Jika sumpama masakan atau gorengan itu tidak boleh ditinggalkan kalau kita tidak menyantap sedikit, memasukkan ke mulut. Nah itu. Nah jadi kalau untuk orang-orang luar yang datang memasuki kita Kalimantan, seringkali tidak mengindahkan hal itu. Nah itu jadi kadang-kadang bisa kena. Nah, itu. Tapi bagi yang mengindahkan, mau mendengar, mau menuruti, mau mentaati apa menjadi wejangan daripada orang-orang kita sini, maka dia akan selamat
dari mara bahaya yang dinamakan kepuhunan tadi. Itu. Jadi kepuhunan ini nggak mesti sumpamanya orang itu kena langsung mati sumpamanya, enggak. Kepuhunan ini banyak macam. Ya kita digigit digigit semut sumpamanya, digigit makhluk-makhluk selain semut yang kecil, itu juga termasuk yang pastinya hewan tersebut menyakiti kita. Atau sumpamanya kita bahasa sini sesuban kayu, tertusuk kayu atau jatuh, nah, itu salah satu kepuhunan juga. Apalagi kalau kita sampai terkena gigitan atau terkaman hewan buas. Nah ini hal yang cukup riskan dan membahayakan nyawa kita. Jadi sebaiknya hal ini harus dipahami betul-betul ketika memasuki hutan Kalimantan. Bertanya dulu apa sih artinya kepuhunan. Selain itu kita juga harus bekerja sama dengan alam. Kenapa kita bekerja sama dengan alam? Yang tentunya ketika memasuki hutan belantara yang tidak kita kenal, kita harus menghormati keadaan hutan alam di sekitar tersebut. Sumpamanya kita tidak boleh membakar api terlalu besar, kita tidak boleh menebang pohon yang sampai lupa tadi apa yang saya sampaikan gara-gara ada panggilan di dalam. Oke, kita sambung lagi. Jadi kita harus bersahabat dengan alam, bersahabat dengan alam. Jika seandainya ada pohon besar, kita jangan sembarang melukai pohon besar tersebut atau membuat api terlalu besar. Nah, jikalau itu memang hutan yang tidak kita kenali dan hutan tersebut bukan bekas perladangan atau bekas kebun kita, apalagi kita adalah orang yang bukan orang daerah kampung situ, kemungkinan kita akan terkena hal ini. Dan jangan lupa ketika memasuki hutan yang lebat, biasanya ada juga ini namanya wisa hutan. Kita harus membawa obat-obatan, perlengkapan supaya kita tidak terkena wisa itu. Kalau terkena wisa hutan ini berbahaya. Itu banyak yang sakit, pulang tiba-tiba bisa kena tipes, kena segala malaria. Nah ini yang berbahaya juga. Banyak juga yang keluar dari hutan itu kemudian sampai mengalami peristiwa yang mengerikan seperti kesurupan, kerasukan yang tidak bisa sembuh. Nah kemudian dilakukanlah dengan cara ritual orang suku setempat, yaitu biasanya kepada orang-orang Akita Dayak. Untuk mengobatinya, berbicara dengan makhluk yang menyakiti tersebut, melakukan kesepakatan, perjanjian, bahkan tidak mengulangi dengan membayar, sumpamanya membayar nilai berupa segala macam-macam sajen, seperti itu. Maka kemungkinan orang yang kena daripada gangguan makhluk halus tadi bisa disembuhkan. Terkena gangguan makhluk halus ini yaitu bermacam ragam, seperti kepuhunan tadi. Kepuhunan itu
Tidak mesti kita digigit, tidak mesti kita seumpamanya harus nyawa kita melayang. Kadang-kadang kita diganggu oleh makhluk halus yang tidak berkesudahan. Kalau kita tidak dilakukan belian, tidak dilakukan ritual secara adat juga, susah disembuhkan. Pernah juga orang di kampung saya, di daerah kecamatan Tanjung Isui waktu itu, karena dia masuk di hutan, dia sembarangan, kebetulan orang luar, sudah dikasih tahu sama orang kampung, tapi dia kayaknya nggak percaya seperti itu. Nggak boleh yang begini-begini, takut kepunan, pokoknya macam-macam itu dia langgar. Pada akhirnya pas dia mencapai suatu gunung, bukit tertentu di tengah hutan, kebetulan di situ ada pohon gede. Dia bakar itu terasi, dia masak nasi, ditinggalkannya. Kemudian pergi ngambil air. Itu. Nasi di atas tungku tadi. Betul aja ketika dia pulang sih, dari situ ngambil air, dia makan nggak apa-apa. Ketika dia pulang di kampung, orangnya kayak senewan, jadi kayak gila. Akhirnya jadi kayak gila itu, diobati nggak sembuh-sembuh. Sempat keluarganya juga membawa masuk rumah sakit jiwa, tapi tetap nggak bisa diobati. Akhirnya dibawa pulang, mencoba pakai jalur kita suku Dayak. Mencoba pakai jalur kita suku Dayak, dilakukan belian, sampai belian mulai dari yang belian biasa, potong ayam, sampai potong babi, belum juga mau. Terakhir sampai diacarakan acara potong kerbau, dan terjadi pembelontangan acara potong kerbau. Dari situ akhirnya yang orang tadi sembuh total. Tidak lagi kena yang penyakit kegilaan tadi dari makhluk halus. Setelah kejadian itu, orang ini juga sudah tahu, sebagai pembelajaran bagi dia. Dia nggak lagi melakukan hal itu. Dan dia juga mengatakan nanti kalau ada teman, sahabat, atau keluarganya dia yang datang ke Kalimantan, maka ini akan dia lakukan, yaitu menyampaikan hal seperti yang berlaku di kita orang Kalimantan, yaitu jangan melakukan kesalahan. Salah satunya yaitu kepuhunan tadi. Itu nggak boleh sama sekali. Jadi teman-teman semua, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk kita semua. Semoga saja ini bermanfaat untuk budaya kita serta kawan-kawan lain yang di luar orang Kalimantan. Dan apabila datang ke sini, welcome. Semoga saja ini bermanfaat. Kita tetap bersaudara, siapapun, kita satu bangsa, Indonesia. Salam budaya buat semuanya.